أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام وهي تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بارك الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين وبعد. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah berikan dan Allah titipkan kepada kita semua. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh pengikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad insyaallah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Sebelum kita masuk kepada materi kita malam hari ini, sama-sama kita niatkan talabul ilm. Semoga jadi wasilah hidayah untuk kita, semoga ilmunya bermanfaat untuk kita, juga mendekatkan kita kepada syurganya Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkannya kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah talabul ilmi ini insyaallah. Ya Allah, jadikan ilmu kami manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula niatkan i'tikaf, karena dengan niat i'tikaf ini duduknya kita setiap detik, setiap menit yang berjalan insyaallah menghasilkan pahala i'tikaf di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nawaina al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumna fihi lillahi ta'ala. Ya Allah, kami niat i'tikaf di masjid ini selama kami berada di dalamnya hanya karena Engkau, lillahi ta'ala. Amin insyaallah. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah lil Imam Abi Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi rahimahullah rahmatal abrar wa sa'allahu darihahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Di akhir pembahasan kita terkait majaa fi ibadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keteguhan ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, pembahasan kita terakhir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau sudah sholat malam, ya, kadangkala Rasulullah sholat 11 rakaat, itu yang paling banyak.
Kadangkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sholat 13 rakaat. Pernah juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 9 rakaat. Tapi jangan ditanya bagaimana lamanya sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul ini mendawamkan sholat malamnya. Tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadu, mencurahkan isi hatinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat malam. Nah, mudah-mudahan kita bisa ngikutin jejaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah tinggal kita sholat malam. Sholat malam ini yang dimaksud ya. Kalau sholat malam dalam sudut pandang fikih, setiap sholat yang dilakukan setelah sholat Isya itu qiyamul lail. Sholat malam di sini yang dimaksud adalah sholat tahajud. Jadi sholat tahajud bagian dari sholat malam. Karakteristiknya sholat tahajud diawali dengan tidur. Ya. Boleh enggak kita enggak tidur terus sholat malam? Boleh. Namanya qiyamul lail. Ya. Dan ada bilangan ganjil 9, 11, 13 karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menutup dengan sholat witir. Ya. Menutup dengan sholat witir. Nah, juga hadis ya. Bagaimana sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hadis dari Syu'bah, ya, dari Huzaifah ibnul Yaman, bahwa beliau pernah sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam sholatnya, Rasul mengucap Allahu Akbar. Nah, ini beliau mencontohkan doa iftitah, salah satu doa iftitah yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar dzul malakuti wal jabarut wal kibriyai wal azamah. Nah, itu iftitahnya Rasulullah. Terus Rasulullah baca Fatihah, terus kemudian Rasulullah membaca surah Al-Baqarah. Terus Rasulullah ruku. Rukunya selama durasinya itu nggak jauh beda dengan durasi beliau berdiri dan membaca surah Al-Baqarah. Rukuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga dengan sujudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Rasulullah bangun dari ruku, wa kana yaqul li rabbiyal hamd, li rabbiyal hamd. Kemudian Rasulullah sujud, dan sujudnya sama lamanya atau durasinya seperti saat Rasulullah berdiri. Kebayang gak ya kira-kira saat sholat itu bagaimana kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Yang jelas apa yang Rasulullah baca itu terikat semua maknanya. Sholat yang memberikan kenikmatan, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bilang apa? Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Dijadikan indah dalam pandanganku sehingga aku ini keranjingan, kalau bahasa kita ya, keranjingan untuk sholat. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu-nunggu, menanti-nanti waktu sholat. Bahkan digambarkan kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idza hazzabahu amrun shalla. Rasul nih kalau sedang ditimpa kesulitan, ditimpa kesedihan, ditimpa kesusahan, kepayahan, kepenatan, shalla. Rasulullah itu gelar tempat sujud sholat. Karena Rasulullah merasakan rohatul bal, Rasul ngerasain ketenangan hati dan kebahagiaan hati di situ. Ya. Dalam beberapa hadis diceritakan itu, begitu menjelang masuk waktu sholat, Rasulullah dalam keadaan penat, masuk waktu sholat, beliau langsung bilang sama Bilal, ya Bilal, arih Nabi salah, buruan azan, begitu kalau bahasa kita. Saya pengen rohah, arih Nabi salah, saya pengen rehat dengan sholat. Buruan azan, buruan salat. Jadi itu dinanti-nanti itu. Makanya salat tak lagi menjadi beban, tapi salat itu menjadi kebutuhan. Kira-kira kita sanggup enggak tuh ngikutin jejak Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebut as-salatu nurun. Atau kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salat itu ya cahaya, cahaya untuk hati, cahaya untuk perjalanan hidup kita. Salat itu. Kita kan tahu ya, dalam kisah Isra Mi'raj itu, bagaimana kemudian ceritanya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dijemput, tanda kutip ya, melalui Jibril alaihi salam untuk bisa Isra dan Mi'raj. Coba, apa pasal kok lantas kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dijemput sama Allah melalui Jibril alaihi salam Isra dan Mi'raj? Apa latar belakangnya itu? Kesedihan. Bahkan nggak cuma di tahun ke-10 saat Rasulullah diisrakan. Dari tahun sebelum-sebelumnya kan Rasulullah dipush sedemikian rupa itu, ditekan, diganggu, sampai di tahun kelima itu Rasulullah bilang sama sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, hijrahlah engkau. Iya kan? Karena apa? Rasulullah diganggu psikisnya dengan menekan sahabat-sahabatnya Nabi. Bahkan ada yang menjadi syahidah, menjadi syahid. Sekarang Rasulullah itu dihantam psikisnya itu, sahabat-sahabatnya ditekan, dibunuh itu supaya Rasulullah merasa bersalah. Sebelumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajak baik-baik, ya Muhammad pengen apa ya Muhammad? Pengen fulus. Kami akan kumpulkan semua orang Quraisy, kumpulkan harta kami berikan untukmu. Apa enggak kurang itu? Kata Rasulullah, aku enggak mau itu kok. Aku pengennya mendakwahkan, mensyiarkan apa yang diwajibkan oleh Allah kepadaku. Terus kemudian ditawari lagi, ya Muhammad mau apa? Pengen jabatan. Kami siap menjadikan engkau menjadi pemimpinnya orang-orang Quraisy. Ahlan wa sahlan. Kami kok tahu track recordmu. Kata Rasulullah, bukan itu yang saya cari. Muhammad mau apa? Mau nikah dengan wanita Mekah, silakan tunjuk sesuka hatimu ya Muhammad. Kami akan nikahkan wanita yang kau tunjuk itu denganmu. Kata Rasulullah, bukan itu. Saya tidak mau itu, kata Rasulullah. Ditawar begitu tidak bisa, ditekan melalui sahabat-sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumayyah, ya, ibundanya Ammar bin Yasir, menjadi syahidah, wafat. Nah sekarang kalau kita Pak, ada orang celaka, terus kita yang tertuduh karena asbabnya adalah kita, tuh gimana rasanya? Pak, orang itu didatengin rentenir gara-gara bapak misalnya. Kan kita yang kesalahan. Orang itu tersakiti gara-gara bapak. Nah psikis Rasul kayak begitu. Sampai kata Rasul, udahlah hijrahlah kalian ke Habasyah. Karena saya tidak sanggup untuk membackup kalian, untuk diri saya sendiri saya tidak bisa. Nggak selesai sampai di situ, tahun ke-7 terjadi embargo besar-besaran. Rasulullah diasingkan itu. Al-hisar al-iqtisadi, tidak boleh sosialisasi, dibatasi komunikasi. Kalau mau melakukan transaksi jual beli harga berkali-kali lipat. Sampai hartanya Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha habis tak bersisa itu. Tiap hari ngedengar tangisan anak-anak, Pak. Tiap hari mendengar rintihan orang-orang kelaparan. Tiap hari mendengar rintihan orang-orang yang sakit. Itu tiap hari selama 3 tahun. 7, 8, 9, 10. Sampai tahun ke-10. Lah ini kan yang menjadi asbab nanti ujian bertubi-tubi datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sakitnya Sayyidah Aisyah, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, juga Abu Thalib keterusan. Ya asupan makanannya apa? Dalam berbagai riwayat diceritakan itu, mohon maaf dengan di rumah Allah ya. Buang air kami itu isinya jerami. Karena yang kami makan ya itu. Allah Akbar, kebayang itu. Sehingga saat pamanda Rasulullah wafat, dan itulah yang menjadi tameng perisai Rasulullah dalam urusan politik lah kasarnya. Kan Rasulullah sambil berduka bilang, manalat
Quraisyun syai'an, ya, syai'an minni, orang-orang Quraisy itu nggak pernah sampai mencelakakan aku secara fisik hingga wafatnya Abu Talib. Maka begitu Abu Talib wafat, Rasulullah diludahin, main fisik sudah. Rasulullah yang dikasih kotoran ternak, Rasulullah tuh dilemparin jeroan busuk yang udah digosok-gosok pakai debu tuh ndak hilang baunya itu. Yang Fatimah radhiyallahu anha putri Rasul cuma nangis aja itu ngelihat ayahnya digituin. Rasulullah dicekek sama Abi Mu'id, mulai berani secara fisik itu, mulai berani. Waktu ada Abu Talib nggak berani, ia ditekan, dihina, diejek, tapi nggak sampai ke fisik. Wafatlah Abu Talib, sedih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak berapa lama kemudian, bahkan dalam beberapa riwayat termasuk Ibnu Sa'ad dalam tabaqatnya, nggak sampai 3 bulan, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha pun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sosok wanita yang selama ini menjadi sandaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan harta, dakwah, emosional, spiritual, Sayyidah Khadijah itu. Kan pernah ya Ummul Mukminina Aisyah radhiyallahu anha cemburu sama Sayyidah Khadijah. Kalau bahasa kita nih terjemah bebasnya, ya Rasulullah udah nggak usah sebegitunya sama Khadijah. Toh Sayyidah Khadijah udah wafat, kan begitu kata Aisyah itu. Karena Rasul masih terngiang-ngiang itu, masih teringat-ingat akan sang istri Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Ngedengar suara orang mirip kayak suara Khadijah manggil ya Khadijah gitu. Ya. Karena masih teringat-ingat itu. Kawan-kawannya Sayyidah Khadijah dulu masih dikasih kalau lagi potong kambing tolong kasih sama kawan-kawannya Khadijah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saya belum nemuin ada orang yang menggantikan posisi Khadijah radhiyallahu anha. Saat yang lain mendustakan saya, dia membenarkan saya. Saat yang lain kufur ingkar, dia beriman kepada saya, kata Rasul. Saat yang lain menahan hartanya untuk saya, dia berikan semua, wawasatni bimaliha, hartanya semua diberikan untuk saya, kata Rasulullah. Apa tidak cinta saya kepada Khadijah? Terus ditinggal nggak lama setelah Abu Talib pamandanya wafat. Makanya kesedihan itu luar biasa, sampai tahun itu kita kenal kan dengan tahun kesedihan, Amul Husni. Nggak berhenti sampai di situ. Rasulullah pun sedih, gimana dakwah selanjutnya? Maka dengan ikhtiarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Taif. Ali Taif dataran tinggi, jarak 100 meter Pak kalau sekarang dataran tinggi itu. Mungkin kalau dataran tinggi ya bawaannya lebih tenang, lebih adem, nggak seperti lembah di Mekah ini yang orang-orangnya kasar. Begitu berangkat ternyata harapan tak sesuai dengan kenyataan. Yang Rasulullah ditimpuki, dimobilisasi loh itu. Nggak laki-laki, nggak perempuan, nggak orang tua, nggak anak-anak, semuanya ngusir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah kan sampai nangis itu di situ di Wadi Nakhlah itu. Rasul nangis Pak. Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin pernah nanya, ya Rasulullah, Anda tidak satu momentum yang engkau sedihnya sama bahkan lebih daripada kejadian di Uhud? Kau kehilangan pamanmu, lantas kemudian kau lihat sendiri bagaimana robeknya jantung pamanmu itu. Ada nggak kejadian yang lebih sedih itu? Ya kata Rasulullah, ada di Taif itulah. Emang Rasul lagi ngarep-ngarep banget kan sama orang-orang Taif itu kan, untuk membackup dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, ya ujian Rasul adalah ujian yang paling berat. Jadi ini pelajaran buat kita juga ya Pak. Kadang-kadang Allah nguji lagi untuk melihat sejauh mana kebersandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Ujian itu ya kadang-kadang mulai dari yang paling ringan, middle, yang tengah, kadang-kadang sampai yang menggoncangkan diri kita itu. Nah Rasulullah diuji tuh dengan ujian yang kayak begitu, sehingga Rasulullah sampai nangis tuh di situ.
Nangis tuh Rasulullah. Ada doa syakwa ya. Syakwa itu apa ya? Rintihan doa mungkin. Ini kita boleh doa sambil merintih Pak, sambil cerita sama Allah. Ini kayak Rasul kan cerita. Itu doanya masyhur. Ini kalau bisa dihafal itu. Allahumma ilaika ashku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, saya ini banyak kekurangannya. Saya ini lemah betul, nggak bisa ngajak-ngajak orang itu ke dalam agama. Jadi Rasul nggak nyalahin orang-orang Taif yang nimpukin sampai sendalnya Rasulullah berwarna merah darah itu. Nggak disalahin, sama Rasul bilang, ya Allah, saya lemah banget, nggak bisa ngajak orang, nggak bisa ngasih petunjuk buat orang, kata Rasul. Wahawani ala nas. Allahumma anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni. Ya Allah, Engkau adalah Tuhannya orang-orang yang lemah, dan Engkau adalah Tuhanku ya Allah. Abis ini mau kemana ya Allah? Ila ba'idin yatahajjamuni am ila aduwin malaktahu amri. Ya Allah, mau dikasih kemana? Mau dikirim ke tempat yang jauh? Setelah itu mereka nyerang saya lagi kayak kemarin di Mekah. Apa Engkau memberikan aku langsung kepada musuh dan musuh menguasai diriku ya Allah? Kata Rasulullah gini, in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Selama Engkau nggak jauh dari saya ya Allah, Engkau nggak marah ya Allah, Engkau nggak murka ya Allah, aku nggak peduli ya Allah. Aku nggak peduli, kata Rasul. Yang penting Engkau nggak jauh-jauh dari aku. Nah, itu salah satu kalimat yang kemudian nanti dengan itu jadi jawaban kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Seolah-olah Rasulullah dikasih tahu, ya Muhammad, kalau nanti kau merasa tertekan, kau merasa sempit, kau merasa susah, sholat ya Muhammad. Itu nur. Idza hazzabahu amrun, sholat. Terbukti itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu kemudian lagi dapat kesulitan, Rasulullah ya sholat gitu. Rasulullah sholat. Nah, jadi ini mungkin menjadi motivasi kita semua Pak. Ya. Gimana kita bisa sampai di posisi kita menikmati sholat dan menjadikan sholat itu sebagai kebutuhan kita. Gak hanya sebagai beban, betul, taklif, betul. Tapi beban yang membuat kita merasa senang dan bahagia. Itu sholat itu harusnya. Usikum wa iya ya nafsi bitaqwallah. Dan itu diceritakan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal yang sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Abdullah bin Abbas itu pernah dalam satu safar beliau, sudah diceritakan apa karena perdagangan atau yang lainnya, tapi beliau lagi di atas unta, tiba-tiba ada yang mendatangi beliau dengan kuda, sahabatnya beliau, terus bilang, ya Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas, anakmu wafat ya Abbas, ya Ibn Abbas. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Benar wafat, benar. Beliau turun dari tunggangan untanya, beliau langsung gelar tempat sujud, beliau ambil kirbah, ya, kita tahu kirbah itu ya, termos dari kulit, terus beliau wudhu, terus beliau sholat. Di situ beliau ulang-ulang, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa lanabluwannakum, terus dibaca sama beliau. Begitu udah selesai sholat, beliau bilang, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kalian pertolongan dengan sabar dan sholat. Syekh Kandahlawi itu dalam Fadhailul Amal bilang begini, orang yang sholatnya udah terkoneksi sama Allah tuh nikmat. Dia berbincang dengan Allah, dia bisa merasakan keagungan Allah, dia bisa ngerasain kuasa Allah, turun rahmat kepada dirinya. Begitu sudah turun rahmat, hilang sisa-sisa kesedihan itu.
Kalau udah ada koneksinya sama Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, kita nih kebanyakan masih di level kebeban. Itu kenapa kalau sholat lagi ada ahnya di depan. Sholat lagi begitu. Itu kenapa kita kadang mudah sekali untuk mengakhirkan waktu sholat karena ngerasa aja beban. Yang penting kan sholat. Nah, naikin levelnya itu. Kalau udah di level kenikmatan, ya para sahabat ngikut Nabi kok. Kalau sholat malam tuh lama, hampir rata. Jadi kalau sekarang itu barometer kesolehan di sholat, ya betul, karena memang barometernya sholat salah satunya. Tapi di masa Rasulullah SAW, sholat para sahabatnya hampir sama semua. Jadi kalau ditanya kelebihannya fulan apa? Dia sholat malam 13 rakaat, sama yang lain gitu. Sama yang lain. Ya. Kalau kita kan sekarang, Masya Allah, cocok jadi mantu. Kenapa? Sholat wajibnya nggak pernah bolong. Lah itu memang wajib udah. Standar itu standar. Kalau sekarang kejadiannya kayak tuh. Di masa Rasulullah SAW, rata. Gak hanya yang wajib dijaga, tapi yang sunnah-sunnah. Masya Allah. Dan mereka menjadikan sholat itu sebagai nur, cahaya, pelita. Mudah-mudahan kita bisa jaga sholat kita ya Pak. Bisa memaknai sholat kita, mudah-mudahan itu. Ikat maknanya, mungkin kita nggak bisa ikat semua, masih dalam proses belajar. Paling nggak Al-Fatihahnya. Lu Al-Fatihah itu kan komunikasi kita sama Allah. Saya ingat perkataan orang tua kita dulu tuh. Kalau pengen dapat nasihat dari Allah, banyak-banyak baca Quran begitu. Kalau pengen ngobrol sama Allah, banyak-banyak sholat. Ini kalimat kelihatannya sederhana, tapi dalam betul. Karena memang dalam sholat itu komunikasi kita sama Allah. Disebutkan kalau tidak salah dalam riwayat Ummul Mukminin Safiyah, kalau tidak salah. Karena Nabi SAW kalau baca Quran yuqatti' qira'atahu. Rasulullah itu motong-motong bacaan Quran itu. Jadi nggak langsung diwasol semua, enggak. Kenapa? Ada tadabur, ada zauq, ada rasanya di situ gitu. Terutama sholat sunnah. Ya kalau sholat wajib Rasulullah melihat siapa jemaahnya kan begitu. Tahu takarannya. Tapi kalau sholat malam ya kayak begini nih. Panjang sekali. Sholat 1 rakaat itu udah Al-Baqarah. Ya. Jadi Nabi SAW ya, menikmati sholat itu. Kita nih kalau nggak bisa ngikat semuanya, ya udah Al-Fatihahnya saja. Karena dalam hadis qudsi Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman dengan redaksi dari Rasulullah SAW, qasantu baini wa baina abdi qismain. Aku bagi 2 antara aku dan hambaku dalam bacaan Fatihah itu. Dan ketika kita baca Fatihah itu, bayangkan Allah langsung respon itu. Kan dalam hadisnya begitu, fima ma'nah ya. Ketika seorang hamba idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Itu kan hadisnya bilang, Allah menjawab hamidani abdi. Lihat, hambaku memuji diriku, kata Allah. Itu langsung tuh. Makanya ulama-ulama qiraat khususnya lebih suka untuk memotong-motong surah Fatihahnya. Karena di situ Allah menjawab bahasa hadisnya begitu. Hamidani abdi. Itu kita lagi ngucap makasih kan sama Allah dalam bentuk redaksi. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan semesta alam. Tapi kan hakikatnya gini, ya Allah makasih ya Allah. Kita pernah nggak ngucap makasih dalam sholat kita tuh? Ya Allah makasih, masih bisa sholat dengan sempurna ya Allah. Makasih ya Allah, berdiri saya masih tegak ya Allah, kening saya masih bisa nyentuh tempat sujud. Makasih ya Allah, dikasih nikmat untuk bisa terus ngejaga sholat. Makasih ya Allah, punya keluarga sakinah mawaddah rahmah. Itu baru alhamdulillah loh Pak. Ketika seorang hamba mengucap Ar-Rahmanir Rahim, itu Allah ngerespon langsung saat itu. Asna alayya abdi, kata Allah, hambaku menyanjungku, kata Allah. Itu direspon sama Allah bacaan Fatihah kita. Ngerasa nggak koneksi itu gitu? Wa idza qala al-'abd, ketika seorang hamba mengucap Maliki yaumiddin,
Ya Allah, Engkau yang menguasai hari pembalasan, hari akhir. Allah tuh langsung ngucap tuh. Allah langsung merespon. Apa kata Allah? Majadani abdi. Lihat, hambaku mengagungkan aku dengan mengakui bahwa akulah nanti raja di akhirat itu. Maka ada orang-orang yang baru baca Fatihah sudah terikat, tuh maknanya ada. Dia ngerasa nikmat Allah tuh banyak dikasih ke dia. Sedih dia. Karena kadang-kadang nikmat Allah dipakai untuk maksiat, tapi Allah nggak pernah mutus nikmatnya buat dia. Kerasa tuh dalam Fatihah, harusnya. Ketika dia ngerasa telunjuknya sakti hari ini, dia bisa merintah sana merintah sini. Ketika dia baca Maliki Yaumiddin, dia tahu nanti telunjuknya nggak akan ada artinya. Bahkan nanti di akhirat Allah akan bilang, mana kemarin para penguasa? Ainal jababirah limanil mulkul yaum. Begitu kata, siapa rajanya sekarang? Itu orang kalau ngerasa nggak ada sombong, Pak. Dia bisa ngerasain komunikasi Fatihah dengan Allah, nggak lagi dia sombong itu. Karena kedudukannya, karena jabatannya. Allah penguasa dunia, penguasa akhir. Nah, ketika seorang hamba mengucap Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, kami beribadah. Saat ini hanya untukmu. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Apa kata Allah? Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Nah, ini dia nih, bagi hambaku apa yang dia pinta. Allah Akbar. Bagi hambaku apa yang dia minta. Pernah kita minta dalam sholat? Kadang-kadang kita ngobrol waktu, dikasih target, wah 2 menit kelar nih. Gitu. Ekspres, boro-boro dia ikat maknanya itu. Maka paling tidak Fatihahnya maknanya betul. Apa yang diminta sama seorang hamba? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan hamba jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, jalan yang penuh kenikmatan di dalamnya. Tunjukin kami jalan yang kami bahagia, kami tenang, kami bahagia sesuai tracknya ya Allah. Bukan jalan yang kau murkai, bukan ya Allah. Bukan jalan yang tersesat. Itu kan minta kita. Dan saat kita ngucap itu Bapak Ibu, kata Allah, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Bagi hambaku apa yang mereka pinta. Ya. Sementara kita seringkali lost, tidak memaknai Fatihah yang kita baca itu. Wahakaza, itu baru Fatihah, belum iftitah dengan segala redaksinya itu. Belum lagi bacaan ketika ruku, subhana rabbiyal azim. Belum ketika dia i'tidal. Belum ketika dia sujud. Belum ketika dia duduk di antara 2 sujud. Belum ketika dia tahiyat. Allah, itu kenikmatan semua. Lawang Rasulullah bilang kok waju'ilat qurratu aini fi shalah. Saya ini kok nikmat betul, keranjingan dijadikan indah dalam pandangan saya dengan sholat. Kita pernah bahas ya, Rasulullah SAW lagi enak-enak ngobrol sama istrinya nih. Kata Ummul Mukminin Aisyah, kedengeran suara Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa kata Aisyah? Ka'annahu la ya'rifuni wa la a'rifu. Bubar jalan, seolah-olah Rasul nggak kenal saya nggak kenal Rasul. Kenapa? Mereka terpanggil untuk sholat. Ya. Nah, kalau kita lagi asik-asik kerja, azan lagi gitu. La ilaha illallah. Saya. Allah musta'an insyaallah. Jadi jangan heran ya, Rasulullah tuh bisa sampai bengkak kakinya. Saya pernah itu didatangi sama jemaah itu. Saya nggak percaya loh, itu ingkar sunnah itu. Pasti nih. Nggak mungkin kayak begitu, Rasulullah sampai bengkak kakinya. Lah, hadisnya banyak dan kita udah bahas kemarin itu. Ya karena sholatnya Rasul kayak begini gitu, kayak begini.
Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti ada di hadis-hadis yang kita akan baca ini, ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholatnya itu duduk, iya. Saat sudah uzurnya Rasulullah, tidak kuat lagi berdiri lama, maka Rasulullah duduk. Tapi nanti sebelum ruku Rasulullah berdiri lagi. Gitu. Ini hadis-hadis berikutnya seperti itu kan. Ya. Bagaimana hadis riwayat Abdullah bin Umar, Rasulullah pun rutin menjalankan sholat rawatibnya. Dalam riwayat Ibnu Umar ada 8, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, dan 2 setelah isya. 8. Padahal ada riwayat lain, riwayat dari sahabat yang lain itu jumlahnya tambah dengan 2 rakaat qobliyah subuh. Loh, kok Ibnu Umar nggak menyaksikan 2 rakaat qobliyah sebelum subuh? Karena Rasul kalau sholat qobliyah subuh biasanya di rumah. Makanya riwayatnya riwayat istri-istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti ada pembahasannya tuh. Kamu tahu kan bahwa rumah saya itu mepet betul sama masjid. Makanya saya paling suka sholat sunnah di rumah begitu. Termasuk sholat qobliyah subuh. Ya, dalam riwayat Ibnu Umar ini, Rasulullah sholat 8 rakaat, 8 Rasulullah sholat 8 kali rawatibnya. Qobliyah zuhur 2, ba'diyah zuhur 2, asar ndak ada dalam riwayat Ibnu Umar. Ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2. Ini versinya Ibnu Umar, gitu ya. Nah, dari riwayat Abdullah bin Syaqiq, saya bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah an salatin Nabi, tentang sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Ummul Mukminin versi 10, Rasulullah sholat 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu versinya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Tapi kalau nanti dikaji lagi dari hadis-hadis yang lain, di luar dari hadis yang ada dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, terus nanti kemudian diruntun sama ahli-ahli fikih, ada juga misalnya dalam kitab Abi Suja, ya, dari Matan Takrib, itu versinya 17. Ada dari hadis-hadis yang lain, 2 rakaat qobliyah subuh, 4 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 4 rakaat qobliyah asar, 2 rakaat ba'diyah maghrib, terus kemudian 2 rakaat ba'diyah isya, tambah 1 witir. Nah, itu yang ada dalam Matan Takrib, ya, Abi Suja. Nah, itu seperti itu. Ya, itu sholat-sholat rawatib. Nah, terus kemudian dalam riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wardah, ketika beliau ditanya gimana sih sebenarnya sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, minan nahar, ya, dari sholat Rasulullah di waktu siang, kata kata Ali bin Abi Thalib, innakum latutiquna dzalik, kalian nggak akan sanggup ngikut sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya nih bukan mematahkan semangat, bukan. Tapi di sini maksudnya kalian nggak bisa ngalahin Rasul dari sisi kekhusyuan, dari sisi istiqomah, dan dari sisi keteguhannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu maksudnya. Nah, wahakata. Ini terkait dengan ibadah sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setidaknya boleh pakai versi 10, ya, setidaknya tuh, ya. Yang versi 10 apa tadi? 2 rakaat. Yang versi 10, 2 rakaat sebelum subuh, dari subuh. Terus 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Itu yang versi 10-nya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bapak biasa pakai yang mana?
pakai yang 4 rakaat sebelum zuhur, ada juga riwayatnya ya. Terus 2 rakaat setelah zuhur, kemudian setelah itu 4 rakaat ya sebelum asar, ada juga riwayat ya. Qobliyah asar, ba'diyah tidak ada asar. 4 rakaat qobliyah asar, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. Kalau qobliyah isya ada nanti hadisnya umum. Di antara 2 sholat itu ada sholat sunnah yang 2 nilainya. Makanya ada qobliyah maghrib, ada qobliyah isya. Jadi hadisnya ya serah. Ya setidaknya kita bisa mengamalkan. Yang paling minim kapan tadi? 10 ya, 10 tadi 10. Ya. Nah, jadi begitu. Nah, mudah-mudahan kita bisa ngikutin jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat itu menjadi kenikmatan, salat jadi nur, jadi cahaya buat kita. Rugi ya. Rasul udah nyontoin pada kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa menjaga betul salat kita, karena ketahuilah orang yang menjaga salat ini Allah akan jaga kesehariannya. Orang yang seringkali menelantarkan urusan sholatnya karena urusan duniawi, tidak paham bahwa urusan duniawinya itu ya banyak selesai karena urusan sholat gitu. Nah, wah